Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3, potongan ayat yang berbunyi, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, oleh sebab itu kalian belajar kaligrafi dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ridho dari kedua orang tua, karena ridho kedua orang tua itu adalah ridho Allah. Nah, apa doanya? Doa supaya kita cepat bisa untuk belajar kaligrafi, yaitu doanya Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya, wahai Rabbku, tolonglah hambamu untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, belajar kaligrafi itu sama dengan ibadah. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita baca itu adalah Al-Quran. Setiap satu huruf itu pahalanya satu kebaikan. Bayangkan, itu hanya satu huruf saja, ya kan? Misalkan lebih daripada satu, itu pahalanya berlipat ganda, ya kan? Masya Allah. Nah, oleh karena itu kalian pelajari sebaik-baiknya kaligrafi. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan ridho dari orang tua dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rawi Muslim mengatakan, wa man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi'ilmi wa man arada huma fa alaihi bi'ilmi. Barang siapa
yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Maka pelajarilah ilmu kaligrafi. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhir dunia. Amin ya Rabbal. Bapak akan tuliskan doa untuk kalian. Nah, nantinya kalian tulis supaya kalian hafalkan juga ya. Nah, ini wasyukrika. Wa husnil ibadati. Husnil ibadati. Tidak. Nah, ini adalah doa. Nah, nantinya kalian tulis ya. Nah, ini doa yang biasa diucapkan Rasulullah SAW. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya, wahai Rabbku atau wahai Tuhanku, tolonglah hambamu ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, untuk selalu beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Nah, ini doa yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu perlu kalian ketahui bahwasanya kaligrafi adalah ilmu yang sangat baik untuk dipelajari. Nah, selain kalian nantinya mempelajari kaligrafi naskah, mushaf, dekorasi kontemporer maupun kaligrafi digital, maka kalian harus memulai dari penulisan. Karena penulisan ini sangatlah penting kalian pelajari tulisan sebaik-baiknya, karena tulisan ini adalah bekal untuk kalian belajar kaligrafi. Nah, maka dari itu kalian mulai dari sekarang pelajari. Selain hiasan, ya kan, kalian jangan melupakan, ya kan, jangan terlena bahwasanya sudah terbiasa membuat hiasan, lalu tulisan tidak dipelajari. Maka oleh sebab itu kalian pelajari sebaik-baiknya bahwasanya tulisan itu juga penting. Nah, tulisan, ya kan, dalam kaligrafi itu disebut khot. Ya, apa itu khot? Khot itu tulisan
tulisan indah. Apa tuh kok? Tulisan indah itu disebut khot dalam kaligrafi. Nah, maka dari itu kalian pelajari khot, ya kan? Pelajari khotil Quran sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, ya kan? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaligrafi itu sifatnya memang susah-susah gampang, ya kan? Ada kalanya mudah, gitu kan? Ada kalanya juga susah atau sulit. Nah, tapi kita harus tetap belajar. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena menuntut ilmu itu punya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Baik, yang selanjutnya Bapak mau bertanya kepada kalian berkaitan dengan khot. Kalian masih hafal atau tidak? Masih ya. Nah, yang pertama khot tasbih, yang kedua terus yang ketiga Ibrani, yang keempat Ibrani, yang kelima Lian, yang keenam Farisi, terus yang selanjutnya yang selanjutnya Rayani. Nah, keseluruhan ada 8. Nah, itu adalah khot yang harus kalian hafalkan. Minimal kalian hafal dulu, ya. Yang akan dipelajari jadi step by step, gitu ya. Jadi kalian harus pelajari satu persatu supaya kalian bisa tersusun untuk menghafalnya. Nah, adapun berkaitan dengan kaidah yang kalian hafalkan nanti, nah nanti kalian kan buat buku ya. Nah, yang file kemarin Bapak kirimkan, nah nanti kalian itu print dan nanti jadikan buku gitu. Dan nanti kalian akan hafalkan. Nah, di situ ada masing-masing khot, gitu kan? Dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 29 atau 30? Ada berapa? Ada 28. Boleh 30 ataupun 28. Yang dua itu sama, yaitu huruf hamzah. Hamzah itu dengan alif itu sama. Kalau kita sifat a itu bacanya sama-sama a, ya kan? Ya kan? Coba huruf alif dengan huruf hamzah. Ketika kita kasih harokat fathah, bacanya a, ya kan? Nah, ketika huruf lam dengan lam alif, ya kan? Sama juga, gitu kan? Ketika kita kasih harokat fathah, maka bacanya sama-sama la. Apa? Sama-sama la. Nah, maka boleh dikatakan huruf hijaiyah itu ada 28 atau 30. Ada Rohul Muslim dan Imam Ad-Dailami mengatakan, idza taraka al-'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Barang siapa yang meninggalkan mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dia akan senantiasa terputus rezekinya. Nah, dalam artian apa? Misalkan kita dalam belajar, ya kan, otomatis tanpa ridho dari orang tua,
kita susah untuk bisa. Maka dari itu, gitu kan, kalian sebelum belajar, ya kan, kalian harus ada restu dari orang tua, ya kan? Nah, supaya kalian mendapat ridho dari kedua orang tua, karena ridho kedua orang tua adalah ridhonya Allah, supaya kalian senantiasa diberikan ilmu yang bisa bermanfaat dunia dan akhirat.